Halo Sobat dan Malik, berjumpa lagi. Ada dua alasan kenapa video ini dibuat. Yang pertama, karena ada keluhan dari para rekruter saat mengundang para kandidat untuk interview, baik itu via telepon maupun via email, karena respon dari para kandidat unik-unik. Yang kedua, berkat hasil diskusi dengan Sobat dan Malik, dengan beberapa Sobat dan Malik yang saat itu tengah menerima undangan interview. Menerima panggilan atau undangan untuk interview sebetulnya adalah kesempatan emas. Karena itu berarti CV dari Sobat dan Malik telah lolos screening, dianggap menarik oleh HRD perusahaan, dan perusahaan tertarik ingin menindaklanjuti lebih jauh. Jangan sampai respon yang unik-unik tadi menjadikan Sobat dan Malik kehilangan kesempatan emas dan kalah sebelum berperang. Berikut ini ada 8 hal yang sebaiknya dihindari saat diundang interview kerja. Yang pertama, hindari untuk memohon penjadwalan ulang berkali-kali, bahkan saat di hari H. Ini terutama untuk para fresh graduate yang masa sekolah atau perkuliahannya sudah selesai, tapi beban pekerjaannya belum ada karena belum bekerja. Semestinya waktunya lebih fleksibel, kecuali bentrok dengan agenda rekrutmen di perusahaan lain. Bila memang berbenturan dengan agenda rekrutmen di perusahaan lain, sah-sah saja untuk melakukan penjadwalan ulang. Tapi jangan sampai berkali-kali, berulang-ulang. Kesan yang timbul dalam benak HRD adalah Sobat dan Malik kurang serius. Apalagi jika pembatalan atau permohonan penjadwalan ulangnya dilakukan saat hari H. Kalau bisa, permohonan penjadwalan ulang dilakukan jauh-jauh hari. Dan masukan berikutnya, usahakan tanggal yang diajukan tidak terlalu jauh dari jadwal wawancara yang seharusnya. Nah, itu terutama untuk para fresh graduate. Lalu bagaimana dengan kandidat yang sudah atau sedang bekerja? Jika memang jadwal yang diajukan HRD tidak berbenturan dengan agenda lain, maka Sobat dan Malik bisa konfirmasi, iya, oke untuk datang. Bila memang jadwalnya sudah disepakati antara HRD sama kandidat, sama Sobat dan Malik, ya, sebaiknya berkoordinasi dengan baik dengan teman-teman sejawat di lingkungan kerja. Bisa kita sampaikan, bro, di tanggal sekian saya punya rencana cuti, maka pekerjaan saya handover ya. Sehingga saat hari H, Sobat dan Malik tidak akan terganggu oleh pekerjaan di perusahaan yang sekarang karena sudah dihandle oleh rekan yang lain. Yang kedua, hindari untuk tidak membalas email panggilan kerja meskipun Sobat dan Malik menolak menghadirinya. Adalah penting untuk membalas email tersebut meskipun Sobat dan Malik tidak mau hadir dengan berbagai alasan. Saat mereply email, tolong sampaikan dengan sopan bahwa Sobat dan Malik tidak dapat melanjutkan proses interview tersebut, dan tetap berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hal ini akan menunjukkan sisi profesionalisme dari Sobat dan Malik kepada rekruter. Hal yang ketiga, hindari untuk bertanya tentang gaji. Baik itu dipanggil interview kerja via telepon ataupun via email, hindari untuk bertanya tentang gaji. Karena itu masih kejauhan. Interview merupakan tahapan awal dari sebuah proses rekrutmen. Jadi Sobat dan Malik sebaiknya tahan diri dulu untuk bertanya hal tersebut.
Sekaligus itu menunjukkan kesopanan dari Sobat Dian Malik. Alih-alih bertanya tentang gaji, Sobat Dian Malik bisa memastikan sekali lagi tentang alamat dari perusahaan tersebut maupun nomor telepon yang bisa dihubungi. Misalnya sebelumnya sudah pernah memeriksa situs perusahaan, sudah pernah membuka website perusahaan, ada alamatnya. Sobat Dian Malik bisa bertanya, Bu, nanti lokasinya apakah betul di jalan ini? Oh iya betul. Dan nomor telepon yang bisa dihubungi adalah 0 sekian sekian Bu. Oh betul. Oh baik. Terima kasih atas panggilan interviewnya Bu. Insya Allah saya akan datang sesuai dengan jadwal hari Rabu jam 10 pagi Bu. Sampai berjumpa Bu. Nah, kurang lebih seperti itu jawabannya. Hal yang keempat, hindari untuk bertanya tentang jarak tempuh. Ini terutama untuk perusahaan-perusahaan yang alamatnya ya sudah jelas-jelas ketahuan. Sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Sebaiknya Sobat Dian Malik menunjukkan sebagai sosok yang mandiri dan independen. Karena kita bisa mengetahui jarak tempuh dengan beragam cara. Bisa dengan Google Map, bisa melakukan survei langsung. Jadi, hindari untuk bertanya tentang jarak tempuh jika alamat dari perusahaan sudah jelas. Hal yang kelima, hindari untuk tidak menunjukkan apresiasi. Saat menerima email panggilan interview kerja, tolong ucapkan terima kasih. Terima kasih adalah bentuk antusiasme sekaligus apresiasi dari Sobat Dian Malik terhadap rekruter. Rekruter yang telah memberikan kesempatan kepada Sobat Dian Malik di antara para pelamar lainnya. Setelah ucapan terima kasih, baru diikuti oleh isi yang lain. Bisa juga ucapan terima kasih diketik seperti ini. Terima kasih atas kesempatan wawancara kerja untuk posisi bla 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 bla, ditulis posisinya di perusahaan di PT bla 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 bla, ditulis nama PT-nya. Hal ini untuk memperjelas dan menghindari terjadinya panggilan interview yang tertukar kayak sinetron ya. Misalnya di perusahaan ada banyak posisi yang kosong, banyak posisi yang hendak diisi, pelamarnya banyak. Harusnya panggilan interview untuk kandidat B untuk posisi A dan kandidat C untuk posisi D. Tapi karena saking hektiknya HRD tertukar. Cara penulisan seperti tadi, mengucapkan terima kasih atas undangan interview untuk posisi apa di PT apa, bisa menghindari hal tersebut. Hal yang keenam, hindari untuk menjawab telepon panggilan interview kerja dengan tidak sopan. Saat menerima panggilan interview kerja via telepon, tolong dijawab dengan sesopan mungkin. Mungkin Sobat Dian Malik agak kaget di awal karena menerima telepon tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tapi jangan sampai Sobat Dian Malik menjawab dengan nada tinggi, terkesan sombong, seolah-olah Sobat Dian Malik tidak membutuhkan pekerjaan tersebut. Jangan juga menjawab dengan galak, sehingga menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan. Tolong untuk bersikap sopan, menjawab dengan sopan dari awal percakapan sampai akhir. Jika Sobat Dian Malik merespon dengan sopan, jangan khawatir. Percakapan via telepon tersebut akan berjalan dengan lancar. Hal ketujuh, jangan memotong pembicaraan, dengarkan dulu. Ayo, Sobat Dian Malik yang sering gak sabaran, yang banyak tanya sebelum HRD selesai bicara. Tobat. Tolong biarkan HRD menyelesaikan
apa maksud dan tujuannya. Baru kemudian Sobat Den Malik bertanya. Biasanya HRD akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya. Ada pertanyaan? Kemudian perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita terlalu sering meminta pengulangan dari apa yang HRD telah sampaikan. Hal ke-8, hindari untuk menutup telepon terlalu cepat. Misalnya Sobat Den Malik sedang dalam posisi tidak bisa menerima telepon, tapi panggilan interview telepon masuk. Ketika diangkat, jangan buru-buru ditutup, jangan langsung ditutup. Jangan sampai muncul kesan dalam benak HRD bahwa Sobat Den Malik adalah sosok yang kurang sopan. Usahakan untuk memberitahu dengan jujur, dengan sopan, bahwa Sobat Den Malik betul-betul sedang tidak bisa menerima telepon. Dan jangan lupa untuk meminta nomor kontak dari HRD tersebut, sehingga ketika waktu dari Sobat Den Malik sudah available, Sobat Den Malik bisa segera menghubunginya kembali, sehingga kesempatan emas untuk bergabung di perusahaan tersebut bisa tetap terjaga. Nah, demikianlah pembahasan kali ini tentang 8 hal yang sebaiknya dihindari saat menerima undangan interview kerja. Bila Sobat Den Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Den Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Den Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!